Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam semoga tetap tersampaikan, tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh umat beliau yang mengikuti sunnahnya dengan baik sampai hari kiamat kelak, dan semoga kita semuanya termasuk di dalamnya. Amin. Para jamaah sekalian, para akhwat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Sebelum saya menyampaikan materi yang telah kita persiapkan, alangkah baiknya saya perlu untuk memperkenalkan diri supaya panjenengan semuanya ini bisa minimal mengetahui namanya, sebenarnya siapa yang tiba-tiba ngomong di depan ini, bukan tiba-tiba langsung ngomong. Secara ringkas kami perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Haryanton, sebagaimana sudah tertera pada flyer. Kemudian saya asli Malang Selatan, Malang Kabupaten, tepatnya di Kecamatan Donomulyo. Misalnya panjenengan mungkin ada yang tahu atau ada yang dari Malang mungkin. Mboten nggih? Enggak ada ya. Saya dari Malang, dari TK, SD, SMP, SMA, saya belajar di Malang. Kemudian baru saya kuliah, diperkenankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa menuntut ilmu agama, mendalami agama Islam yang hak di Surabaya, di sebuah kampus namanya Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang berada di Surabaya Utara, atau biasa dengan singkatannya Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dahulu mudirnya Ustadzun Al-Fadil Ustadz Mubarak Ba Mu'alim. Ustadz Mubarak jenengan mungkin tidak asing atau malah asing. Ustadz Mubarak dulu. Kalau sekarang sudah berganti generasinya, Ustadz Askar Wardana hafizahullah ta'ala. Kemudian setelah selesai saya belajar menuntut ilmu di Surabaya, karena itu sekolah tinggi resmi, maka saya kuliah sebagaimana orang-orang kuliah. Cuma serasa mondok juga, karena kita sebenarnya wajib untuk asrama, di sana disiapkan asrama sebagaimana orang yang mondok. Cuma kita kuliah 4 tahun, tidak ada pengabdian, dan kita juga dapat ijazah S1 ya setara sebagaimana kampus-kampus di luar atau di lainnya. Setelah lulus, waktu itu saya masuk tahun 2014, kemudian selesai tahun 2018, pas 4 tahun, saya mengambil S1 jurusan PBA, Pendidikan Bahasa Arab, karena memang kita dicetak untuk menjadi pengajar-pengajar bahasa Arab, dan tentu juga dibekali dengan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Tahun 2019 saya, tahun 2018 saya kembali ke Malang. Saya mengajar di sebuah pondok pesantren yang bernama Al-Um di Malang, kota di Merjosari. Saya mengajar di sana 1 tahun, 2018-2019 Juli. Baru Juli pertengahan saya pindah ke Kediri mengajar di salah satu pondok pesantren yang bernama Ma'had Ar-Rasyad Al-Islami
yang berada di Bogem, Gurah, Kediri. Yang pembinanya adalah Ustadz Dunal Fadil, Ustadz kita, Ustadz Abdullah Amin, Hafidhahullah Ta'ala, yang beberapa waktu yang lalu juga sempat mengisi di sini, nggih. Sekali, nggih, yang bahas tentang stadion Kanjuruhan sing rame. Ala kulli hal. Dan sejak tahun 2018 Juli sampai dengan sekarang November 2022 saya masih tetap mengajar di Ma'had Ar-Rasyad Al-Islami di Bogem, Gurah. Berarti sudah 3 tahun berjalan, 4 tahun sudah lewat 3 tahun per Juli. Seperti itu. Saya kira cukup Saya sudah menikah, anak saya 1 masihan, walhamdulillah. Seperti itu. Ini perkenalan ringkas dari saya. Insya Allah langsung kita sampaikan materi yang sudah kita siapkan sebagaimana tertera pada flyer. Kita akan membahas tentang sebuah tema yang kita kira sangat urgen, penting sekali untuk kita pahami, yaitu memahami kalimat tauhid. Memahami kalimat tauhid. Dan motivasi kita, kenapa memilih tema ini? Tema yang lain sangat banyak sekali sebenarnya. Motivasi kita adalah salah satu sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Yang ngomong Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, barang siapa yang akhir hidupnya dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dan ini semuanya para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengucapkan la ilaha illallah ketika akhir hayat kita atau akhir hayat seluruh manusia, ini bukanlah perkara yang dikatakan ringan begitu saja tanpa usaha. Bahkan butuh usaha yang keras, yang berat, karena memang ganjarannya, janji Rasulullah alaihi salatu wassalam bukan main-main, berupa surga, masuk surga. Maka hal ini perlu diusahakan. Perlu kita menggunakan effort yang besar justru untuk bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan kita memahami kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah nama lain dari syahadat yang pertama, yaitu la ilaha illallah. Intinya untuk kita bisa mengatakan la ilaha illallah di akhir hayat kita nanti, itu butuh kita pelajari tentang kalimat la ilaha illallah. Butuh kita amalkan, kita pelajari, kita amalkan konsekuensinya, dan kita istiqomahkan selama hayat kita, selama hidup kita, sehingga diharapkan dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita nantinya. Seperti itu. Dan hal ini perlu dipelajari karena sangat penting, sangat urgen, sebagaimana dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dulunya. Rasulullah ketika menjadi Nabi dan Rasul itu kurang lebih usianya 40 tahun. Beliau meninggal usia 63 tahun. Berarti antara 40 tahun sampai 63 tahun selisihnya adalah 23 tahun. Berarti Rasulullah itu menjadi Nabi, menjadi Rasul selama 23 tahun. Berarti Rasulullah sebelumnya ketika masih kecil, anak-anak, usia 20, 30, ya beliau orang biasa, belum Nabi, belum Rasul. Baru ketika usia 40, maka beliau
didatangi oleh malaikat Jibril yang membawa wahyu ilahi untuk istilahnya menyetempel beliau, mengesahkan beliau menjadi nabi dan rasul. Nah, ketika Rasulullah berusia 23 tahun menjabat sebagai nabi dan rasul, dakwahnya beliau kalau mau kita bagi menjadi dua. Ada periode dakwah di kota Mekah dan ada periode dakwah di kota Madinah. Beliau dakwah di kota Mekah berarti awal-awal menjadi nabi dan rasul mulai umur 40 sampai 13 tahun beliau di kota Mekah. Berarti 40 tahun ditambah 13 tahun, berarti 53 tahun. Berarti usia beliau 13 tahun beliau habiskan di kota Mekah untuk berdakwah. Kemudian sisanya 10 tahun sisanya beliau kan pindah hijrah di kota Madinah karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah, untuk pindah ke kota Madinah. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan dan bisa dipahami adalah dakwah Rasulullah itu di kota Mekah 13 tahun, kemudian di kota Madinah kurang lebih 10 tahun. Nah, ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah, perlu kita pahami bahwasanya dahulu orang-orang Arab, yani kaum musyrikin, musyrikat, orang-orang kafir yang didakwai Rasulullah, mereka itu punya kebiasaan menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak. Jadi sesembahan mereka itu banyak. Sembahan mereka itu bukan satu, bukan dua, tapi sangat banyak. Dan mereka orang-orang yang bukan anti Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikun, mereka bukan orang anti Allah ya. Mereka orang yang kenal, tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebiasaan mereka adalah menyembah banyak Tuhan tadi. Terkadang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, terkadang. Akan tetapi di waktu yang lain mereka juga berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu patung atau batu atau pohon atau orang-orang yang sudah meninggal dunia dan lain sebagainya. Itu kebiasaan kaum musyrikin jahiliyah. Dalil bahwa mereka kenal mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya firman Allah tabaraka wa taala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Seandainya engkau Muhammad alaihi salatu wasalam bertanya kepada mereka kaum musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan mereka? Maka pasti kaum musyrikin menjawab Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan mereka, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Mereka sepakat, mereka serentak mengatakan bahwasanya yang menciptakan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Jawaban yang sangat mantap yang keluar dari lisan-lisan mereka. Tidak ada kesalahan yang mereka lakukan pada pertanyaan ini. Tidak ada yang salah. Siapa yang menciptakan langit? Semua menjawab Allah. Nggak ada yang mengatakan yang menciptakan langit adalah patung A, patung B, pohon ini, pohon itu. Tidak ada. Semua serentak mengatakan yang menciptakan langit, bumi, dan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaan kaum musyrikin jahiliyah. Mereka menyembah banyak Tuhan. Mereka kenal Allah. Kadang beribadah kepada Allah, terkadang beribadah kepada selain Allah. Nah, ini kelirunya di sini. Harusnya orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan kita kaitkan dengan dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika di kota Mekah. Saya katakan tadi Rasulullah berdakwah selama 13 tahun. Dari 13 tahun ini
10 tahun pertama, 10 tahun pertama berarti tahun beliau ketika menjadi nabi, tahun pertama, kedua, ketiga, sampai 10 tahun pertama, Rasulullah dakwahnya adalah mengajak, menyeru manusia untuk mengucapkan kalimat tauhid ini. Disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya ayuhan nas, wahai para manusia semuanya. Jadi orang-orang itu kaum musyrikun diajak bicara oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, didakwai oleh beliau. Kata Rasulullah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan sukses, akan beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Ini dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam 10 tahun pertama. Karena nantinya di 3 tahun selanjutnya, kan di kota Mekah 13 tahun, berarti 10 tahun pertama, sisanya 3 tahun, itu nanti baru ada syariat sholat. Maka tahun ke-10 Hijriah atau menjelang 11 itu Rasulullah Isra Mi'raj, itu loh ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dari Mekah kemudian ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian dari Palestina diangkat ke atas ke Sidratul Muntaha di atas langit, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ada syariat sholat, itu baru tahun ke akhir 10 atau awal ke-11 Hijriah. Sebelumnya belum ada syariat sholat gitu ya. Orang-orang itu di 10 tahun pertama Rasulullah berdakwah, ya Rasulullah mengajak manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kaum musyrikun ada yang menjawab dakwah Rasulullah dan ada yang tidak menjawab dakwah Rasulullah. Bahkan sebagian besar adalah tidak mau. Sebagian kecil mau, seperti para sahabat yang mau, iya, alhamdulillah. Adapun yang tidak, maka mereka tidak mau dan enggan untuk menjawab dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, dari sinilah mulai akan kita bahas tentang memahami kalimat tauhid. Tadi mukadimah yang saya sampaikan untuk menyampaikan materi saya ke sini. Intinya di sini. Kalau mau kita rinci, ketika kita memahami atau ingin membahas tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, yang pertama harus kita pahami adalah maknanya. Makna la ilaha illallah, arti la ilaha illallah. Yang kedua adalah kita memahami rukun la ilaha illallah, rukun kalimat tauhid. Yang ketiga, kita memahami syarat-syarat tauhid, syarat-syarat la ilaha illallah. Yang keempat, kita memahami konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kelima, kita memahami pembatal-pembatal la ilaha illallah. Ini ada beberapa poin yang kita pelajari ketika kita membahas tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang pertama adalah maknanya. Makna dari la ilaha illallah. Siapa yang mau jawab? Siapa yang tahu kira-kira makna la ilaha illallah? Silakan ibu-ibu. Apa makna la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada jawaban yang lain? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ada jawaban yang lain? Wonten mboten? Sampun? Sampun mboten wonten nggih? Sing liyane wis melok ae wis menenge aman malan. Ngonten nggih Ibu-ibu? Bah jenengan nggih ae. Nggih, kita jelaskan makna la ilaha illallah yang benar adalah kalau bahasa Arabnya
La ma'buda bihaqqin illallahu. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban panjenengan tadi ada dua ya. Semuanya benar insyaallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Insyaallah kurang lebih sama, itu benar. Yang tidak benar, yang kurang pas, kurang tepat adalah yang biasanya justru tersebar di sebagian besar kaum muslimin wal muslimat, yaitu mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Beda apa? Enggak sama? Enggak sama nggih? Beda kok enggak sama ya? Sama nggih. Berarti enggak sama saja ya. Jadi, mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, itu berbeda. Kita katakan yang benar langsung adalah jawabannya sudah benar, walhamdulillah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu dari beberapa sisi, dari beberapa hal. Yang pertama adalah kalau dilihat dari bahasa Arabnya, la ilaha illallah. Sebenarnya di situ ada sebuah kata yang dihapus. Pada kata la ilaha illallah, sebenarnya itu kalau kita paham bahasa Arab, mengerti bahasa Arab, itu sebenarnya ada kata yang dihapus. Nah, kenapa kok dihapus? Kenapa kok dihapus? Jawabnya karena seluruh orang Arab juga sudah paham. Mereka sukanya itu kalimat, kata, ucapan, kalau sudah bisa dipahami, tidak perlu ditambahkan, nanti malah terlalu panjang. Mereka nggak suka. Kalau sudah bisa dipahami, pendek, lah itu yang diambil. Begitu juga uslub, gaya bahasa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Makanya pada kata la ilaha illallah itu dihapuskan sebuah kata. Kata tersebut adalah nopo, ibu-ibu sekalian? Ada yang bisa jawab? Yang jawab boleh pulang. Loh, jangan ya. Tas teko marah mulai. Jangan ya. Yang jawab jangan pulang. Kata yang dihapus adalah setelah kata la ilaha. Kata tersebut adalah la ilaha. Sebenarnya la ilaha illallah itu sebenarnya aslinya adalah sebelum dihapus la ilaha haqqun illallahu atau la ilaha bihaqqin illallahu. Ada kata haqqun setelah ilaha, la ilaha haqqun illallahu atau la ilaha bihaqqin. Jadi yang dihapus adalah kata haqqun atau bihaqqin sama. Dan kenapa dihapus? Sebagaimana kita sampaikan tadi, karena sudah bisa dipahami oleh orang-orang semuanya. Dan juga sebenarnya kita juga menggunakan biasa, kata-kata dihapus itu biasa kita. Pada obrolan kita itu biasa. Misalnya adalah ketika ditanyakan pada kita, ada orang yang bertanya, siapa namamu? Orang langsung jawab, Muhammad misalnya. Dia tidak mengatakan nama saya Muhammad, ya kan? Padahal kan kalau katanya semuanya adalah sebenarnya siapa namamu? Nama saya Muhammad. Tapi kita jawab, siapa namamu? Muhammad. Boleh nama boten? Boleh, nggak ada masalah sama sekali. Begitu juga dengan la ilaha illallah. Cuma hanya saja tentu kita ketika menerjemahkan, memahami, kita harus mengikuti cara metode bahasa Arab. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari Sunnah, yang ketiga dengan pemahaman para sahabat. Untuk bisa kita pas memahami agama Islam ini dengan baik dan benar,
sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, sesuai dengan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Amantu billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah. Saya beriman kepada Allah dan segala sesuatu yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Ini yang perlu kita catat. Kita beriman kepada Allah dan segala yang datang dari Allah, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan masing-masing. Wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa'a 'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Dan saya beriman kepada Rasulullah dan segala yang datang dari Rasulullah sesuai dengan keinginan Rasulullah, bukan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nanti jadinya salah beragama. Agama itu sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan keinginan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Misalnya Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Jadi salatnya sesuai salatnya Rasulullah, bukan sesuai dengan kita. Yang penting aku salat, yang penting aku zikir, yang penting saya sudah berwudu. Tidak cukup. Kita katakan kita beragama itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan yang lebih penting lagi kita harus memahami keinginan Allah sebenarnya seperti apa. Keinginan Rasulullah sebenarnya seperti apa, itu yang kita praktekkan, itu yang kita imani, itu yang kita jadikan sebagai ibadah, akidah kita sehari-harinya. Kemudian kita kembali kepada makna la ilaha illallah. Sudah saya jelaskan, sebenarnya ada kata yang dihapus, hakun. Dilihat dari sisi pertama. Yang kedua, dilihat dari pemahaman atau firman Allah Subhanahu wa taala dulu. Dilihat dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan bahwasanya arti dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-30, Allah mengatakan, "Zalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang berhak untuk diibadahi, hanya Allah saja. Dan sesungguhnya segala sesuatu yang disembah, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil, adalah salah, adalah rusak, adalah tidak benar. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha besar. Dalil yang jelas menjelaskan bahwasanya makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dari praktek dakwahnya Rasulullah dan jawaban dari kaum musyrikin ketika mereka mendengar ajakan seruan dakwahnya Rasulullah. Kita sampaikan Rasulullah 10 tahun pertama ketika berdakwah di kota Mekah, beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai para manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ketika Rasulullah berdakwah hanya seperti ini, tidak dijelaskan yang aneh-aneh, tidak dijelaskan dengan syarah-syarah penjelasan yang panjang. Rasulullah hanya mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Perhatikan jawaban dari orang-orang musyrikun, kafirun, jahiliyah pada zaman dahulu. Mereka katakan wa ajibu an ja'ahum mundirun minhum wa qalal kafiruna hada sahirun kadzab. Dan mereka kaum musyrikun heran ketika seorang nabi, seorang rasul datang kepada mereka dari bangsa mereka, yakni dari Quraisy, dari Arab, yakni Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ternyata rasulnya kok dari Arab ya. Kemudian orang musyrikun kafirun mengatakan hada sahirun kadzab. Nabi Muhammad Rasulullah itu mereka juluki adalah sebagai penyihir yang pendusta.
Padahal sebelum Rasulullah berdakwah, Rasulullah terkenal dengan Al-Amin, yang dipercaya, yang amanah, tidak berdusta. Kalau diberikan amanah, menunaikannya. Tapi ketika Rasulullah berdakwah, ternyata kaum musyrikin menjuluki beliau dengan julukan yang sangat tidak pantas. Hada sahirun kadzab. Ini Muhammad ini, dia itu penyihir, pendusta. Kemudian orang musyrik juga mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahidan. Apakah si Muhammad ini alaihi salatu wassalam ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kita, sesembahan kita yang banyak hanya menjadi satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini adalah suatu yang sangat aneh bagi kita. Jangan perhatikan jawaban dari kaum musyrikun kafirun ketika Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang, katakanlah la ilaha illallah, katakanlah tidak ada sembahan yang hak yang berhak disembah kecuali Allah. Orang-orang langsung menangkap, paham la ilaha illallah, dan mereka membantahnya. Apakah si Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak yang biasa kita sembah hanya menjadi satu Tuhan saja? Sungguh ini sesuatu yang sangat aneh bagi kita. Mereka nggak biasa nyembah satu Tuhan, nggak biasa. Mereka biasanya memang nyembahnya kepada banyak Tuhan, banyak sesembahan. Dari sini kita pahami bahwasanya makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena makna lain dari makna ini adalah kita katakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Sinonim dari kata ini adalah sembahan yang berhak disembah dengan benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Berarti sama dengan sesembahan yang berhak disembah dengan benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan makna la ilaha illallah diterjemahkan dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah berarti sama dengan semua Tuhan adalah Allah, waliyadzubillah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti seluruh Tuhan adalah Allah. Konsekuensinya ya sangat berat. Konsekuensinya adalah sebuah kesalahan. Maka tidak benar ketika seorang menerjemahkan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, karena ini berarti dia hanya menerjemahkan secara letterlek sesuai dengan bahasa yang ada. La tidak atau tidak ada, ilaha Tuhan, illa kecuali, Allah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal di situ ada kata yang terhapus tadi, tidak diterjemahkan. Itu yang penting, berarti dia memahami la ilaha illallah tidak dengan pemahaman orang Arab, tidak dengan pemahaman Al-Quran, tidak dengan pemahaman hatta orang-orang kafir Quraisy juga paham, karena mereka orang Arab. Karena kita orang Indonesia terkadang salah, tidak mengerti, apalagi kalau bisa jadi belum bisa bahasa Arab, tapi asal menerjemahkan, akhirnya yang diterjemahkan adalah yang terbaca saja, padahal ada yang terhapuskan. Dan yang seperti ini ada juga yang lain, juga banyak gitu loh. Yang seperti ini juga banyak, yang ada yang dihapus dan biasa gitu loh ya, bisa dipahami biasa dan nggak ada masalah sama sekali. Cuma harusnya kita memang mempelajari agama Islam dengan baik dan benar, tentu kepada orang yang dia pertama salah satu syaratnya adalah ya paham dia bahasa Arab supaya bisa menjelaskan dengan benar, supaya bisa menerjemahkan kitab atau Al-Quran atau Sunnah Rasul itu dengan benar, karena dia paham, mengerti bahasa Arab. Kalau tidak, dia bisa jadi terjatuh ke dalam kesalahan.
Nah, ketika kaum musyrikun, kaum kafirun jahiliyah ini, beliau atau mereka-mereka menjawab dakwah Rasulullah dengan mengatakan, apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kita hanya satu Tuhan saja? Ini adalah karena mereka paham bahwasanya makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Baru mereka paham, kemudian mereka membantah, kan gitu. Seandainya orang-orang kaum musyrikun itu, mereka pahamnya adalah la ilaha illallah, mereka pahami dengan tidak ada Tuhan selain Allah, maka kan nggak ada masalah dengan kebiasaan mereka. Tidak menyelisihi kebiasaan mereka, yang biasa mereka menyembah banyak Tuhan. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, berarti meskipun saya menyembah batu, meskipun saya menyembah patung, meminta kepada pohon, itu kan juga Allah, konsekuensi dari tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi ternyata, nyatanya yang terjadi di lapangan justru orang-orang kafirun jahiliyah, mereka membantah dakwahnya Rasulullah, seruan Rasulullah, ajakan Rasulullah, dengan ucapan langsung, apakah si Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu saja? Karena mereka paham, menyelisih kebiasaan mereka yang menyembah banyak Tuhan tadi. Mereka nggak terima dengan dakwah yang ternyata tidak sejalan dengan kebiasaan mereka. Dakwah yang tidak sesuai dengan keinginan mereka yang biasanya. Kemudian juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shafat ayat yang ke-35 dan 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallahul yastakbirun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafirun, musyrikun, ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, mereka yastakbirun, mereka sombong. Makna sombong adalah secara syar'i, sombong menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini makna sombong yang benar secara syar'i, yang menjadikan orang yang sombong dia masuk neraka. Ini sombong yang dilakukan oleh iblis. Sombong ini pertama kali dilakukan oleh iblis sehingga dia dicap oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kafirin, orang yang kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dalam surah Al-Baqarah awal-awal, dia iblis tidak mau sujud sehingga dia sombong, yakni menolak kebenaran, dan dia merendahkan Nabi Adam karena diciptakan dari tanah itu. Makanya iblis wa kana minal kafirin, dia termasuk orang yang kafir. Sombong di sini maksudnya sombong menolak kebenaran. Lah orang-orang kafirun itu, mereka ketika dikatakan la ilaha illallah, mereka sombong. Mereka tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menjawab panggilan dakwah ini. Wa yaqulun, bahkan mereka mengatakan a innana latariku alihatina lisyairin majnun. Apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kita yang banyak hanya untuk mengikuti penyihir atau tukang syair yang gila ini? Yani maksudnya Rasulullah. Ketika mereka didakwai la ilaha illallah, mereka katakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan yang banyak ini demi untuk mengikuti penyair yang gila? Maksudnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka berikan julukan-julukan yang sangat tidak pantas karena dakwahnya Rasulullah bertentangan dengan kebiasaan mereka. Maka dari sinilah kita bisa pahami dari beberapa hal. Yang pertama Al-Quran, kemudian dari pemahaman bahasa Arab, kemudian juga dari jawaban dari kaum musyrikun yang mereka orang Arab, jadi paham langsung bahasa Arab. Mereka tahu, mengerti makna yang benar dari la ilaha illallah, tapi mereka gentle sekalian menolak. Meskipun itu kekeliruan juga, tapi mereka gentle menolak karena nggak mau. Lah, kebanyakan kaum muslimun wal muslimat
ini mengucapkan la ilaha illallah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah. Tapi harus dipelajari. Tidak hanya cukup mengatakan la ilaha illallah kemudian tidak belajar. Ini sebuah kekurangan. Yang benar mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia juga harus mempelajari, memahami kalimat tauhid yang sangat penting ini. Itu makna dari la ilaha illallah. Kemudian setelah itu kita membahas poin yang kedua, yaitu rukun kalimat tauhid la ilaha illallah. Siapa yang tahu kira-kira rukunnya ada berapa? Ada rukun wudhu, ada rukun sholat, ada rukun Islam, kan? Ini rukun kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada dua. Rukun la ilaha illallah itu ada dua. Kalau bahasa Arabnya adalah an-nafyu dan al-isbatu. An-nafyu dan al-isbatu. Terjemahannya adalah peniadaan dan penetapan. Rukun la ilaha illallah ada dua, yaitu peniadaan dan penetapan. Apa maksudnya? Dan mana yang peniadaan, mana yang penetapan? Jawabnya adalah rukun la ilaha illallah yang pertama peniadaan, yaitu pada kata la ilaha. Pada kata la ilaha itu rukun yang pertama, yaitu peniadaan. Kenapa disebut peniadaan? Karena dengan kata la ilaha yang artinya tidak ada sembahan yang hak yang berhak diibadahi. Berarti kita di sini sedang meniadakan, menghapuskan atau menghilangkan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, yang penting sesembahan. La ilaha. La ilaha itu rukun yang pertama, namanya peniadaan atau an-nafyu. An-nafyu, peniadaan. Kita di sini meniadakan segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa malaikat atau nabi atau batu atau patung, benda langit atau benda bumi, makhluk yang hidup atau makhluk yang mati, semuanya ditiadakan pada rukun yang pertama, la ilaha. Tidak ada sembahan yang hak yang berhak disembah. Seluruh sesembahan apapun itu, siapapun dia, kita tiadakan semua, kita hilangkan semua. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbatu atau penetapan. Disebut penetapan karena setelah kita meniadakan seluruh sesembahan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita menetapkan satu Tuhan, satu sesembahan yang berhak untuk disembah, yaitu pada kata sisanya apa? Illallahu, kecuali Allah. Setelah kita tiadakan seluruh sesembahan apapun dan siapapun dia, kita tetapkan satu sesembahan saja yang berhak disembah dengan benar, yaitu al-isbat, penetapannya pada kata illallahu, kecuali Allah. Dengan ini maka sempurnalah makna la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau sinonimnya, sesembahan yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Dan dengan seperti ini, maka tidak ada alasan bagi orang-orang yang dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar dalam makna
Kalau kita benar dalam rukun la ilaha illallah, kita benar mengetahui, memahami, dan bisa mengamalkannya, tidak ada alasan bagi orang-orang yang dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Biasanya karena mereka salah paham dalam mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti semua Tuhan adalah Allah, makanya mereka ketika menyembah pohon, menyembah batu, menyembah malaikat, dan yang lain sebagainya, mereka mengatakan la ilaha illallah tetap, karena nggak bertentangan pemahaman mereka. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, berarti seluruh Tuhan adalah Allah. Wa na'udzubillahi min dalik. Tapi kalau orang memahami kalimat tauhid dengan tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia tahu sebenarnya ada sesembahan-sesembahan selain Allah. Ada nggak selain Allah yang disembah? Ada apa nggak ada Tuhan-Tuhan selain Allah? Ada apa nggak? Ya banyak sekali ya. Banyak sekali. Bahkan yang mengatakan ada sesembahan selain Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka orang-orang Nasrani itu menjadikan pendeta-pendeta mereka, pemuka-pemuka agama mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka jadikan Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam sebagai sembahan mereka. Perhatikan, Allah menetapkan sebenarnya ada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka itu enggak berhak disembah gitu loh ya. Di ayat yang selanjutnya Allah katakan wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Sebenarnya mereka tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada satu Tuhan saja. Benar ada Tuhan-Tuhan yang lain, kaum musyrikun menyembah banyak Tuhan, memang kita tetapkan ada. Tapi mereka enggak berhak disembah. Mereka tidak berhak mendapatkan ibadahnya kita. Dan justru mereka sebenarnya diperintah untuk beribadah menyembah kepada satu Tuhan saja. Allah katakan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada sembahan yang hak yang berhak disembah illa huwa, kecuali dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan, mengabarkan ada Tuhan-Tuhan yang disembah, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu dalam sighah jamak, plural. Banyak sesembahan Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah, baik benda langit, benda bumi, banyak, benda hidup, benda mati ada. Tapi mereka tidak berhak untuk disembah. Mereka tidak berhak mendapatkan doa kita, puasa kita, sholat kita, nazar kita, rukuk dan sujud kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi Allah tetapkan yang berhak disembah dengan benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Adapun yang selainnya mereka tidak berhak untuk disembah dan diibadahi. Itu makna la ilaha illallah dan rukun dari la ilaha illallah yang menetapkan bahwasanya tidak ada sembahan selain Allah yang berhak disembah, dan satu Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu poin kedua. Yang pertama makna, yang kedua rukun. Poin yang ketiga, ini konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah adalah konsekuensinya. Kalau kita sudah tahu maknanya, kemudian rukunnya, berarti konsekuensinya ketika orang pripun? Oh nggih, sebenarnya saya tahu. Panjenengan iki fokus sama boten. Oh nggih. Syaratnya nggih. Untung dieling. Berarti dicatat nggih? Masya Allah. Nggih, dan juga meskipun saya tahu, saya sengaja dia ada respon enggak? Yang pertama. Yang kedua, karena ini waktunya juga
Maka saya bahas dulu yang konsekuensi karena memang sedikit. Konsekuensinya secara ringkas adalah berarti kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia atau apapun dia, sekuat apapun dia, ya sekaya apapun dia, tidak berhak dia mendapatkan ibadah yang kita lakukan. Itu konsekuensinya dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Berarti sebenarnya harusnya secara otomatis orang itu kalau mengucapkan la ilaha illallah alias dia orang muslim, langsung dia paham dia tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sujud kepada Allah, kalau dia rukuk kepada Allah, kalau dia meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia berdoa juga kepada Allah saja. Harusnya seperti itu. Makanya kenapa kaum kafirun, musyrikun, jahiliyah, mereka tidak mau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yang pertama karena mereka paham maknanya, paham rukunnya, dan mereka paham konsekuensinya. Kaum musyrikun, berarti kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, otomatis saya nanti hanya menyembah kepada Allah saja, dan saya harus meninggalkan sesembahan selain Allah. Nah ini saya nggak mau. Makanya mereka membantah, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sembahan kita yang banyak hanya untuk mengikuti Rasulullah, yang mereka katakan ya penyihir yang gila ini, tukang syair yang gila ini. Mereka langsung membantah seperti itu. Ya, ini pemahaman mereka benar, ya mereka gentle menolak, meskipun itu salah juga ya. Tapi mereka paham gitu loh. Poinnya, sisi yang kita ambil adalah dari kaum musyrikun, mereka paham makna la ilaha illallah, mereka paham konsekuensinya kalau mengucapkan la ilaha illallah. Bukan berarti mereka ini nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bisa nggak orang Arab mengucapkan la ilaha illallah? Orang kafirnya bisa nama mboten? Mereka lebih fasih dari kita mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kenapa mereka justru memilih peperangan, permusuhan, pertentangan terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW? Ketika beliau menjelaskan kebenaran, mengajak orang-orang kaum musyrikun untuk mengikuti kalimat tauhid, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan hanya itu saja sebenarnya dakwah pada waktu itu. Belum yang lain-lain. Khamr belum diharamkan. Kebiasaan mereka kan minum khamr biasa. Sholat juga belum, karena baru tahun ke-10 ada Isra Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan malam hari, horizontal dari Mekah ke Palestina Baitul Maqdis. Mi'raj itu artinya perjalanan vertikal dari atas ke bawah itu. Ya, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah ya. Dari Baitul Maqdis Palestina di bumi kemudian naik ke atas. Sampai ke ya Sidratul Muntaha, tempatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berjumpa dengan Allah tapi nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Di sana Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada Rasulullah syariat sholat. Itu baru tahun ke-10 Hijriah kurang lebih. Sebelumnya, tahun pertama Rasulullah menjadi Nabi, tahun kedua, ketiga, keempat, ngapain? Jawabnya dakwah tadi. Supaya manusia mengucapkan la ilaha illallah. Itu saja, ya banyak pertentangan, ya penolakan dari orang-orang kaum musyrikun. Bukan berarti mereka nggak paham atau nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, justru karena mereka bisa paham, mereka mengerti, maka mereka tidak mau mengucapkan karena konsekuensi dibaliknya bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah atau bagi orang muslim Islam, dia harus meninggalkan sembahan selain Allah, dan mereka tidak mau untuk mengikuti konsekuensi tersebut. Akhirnya mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah, memilih perang
memilih permusuhan dengan orang yang mereka juluki Al-Amin, orang yang amanah, yang dipercaya. Seperti itu. Kemudian ini kalau syarat-syaratnya ini bisa kita sampaikan tapi secara ringkas. Syaratnya ada 7. Syarat-syarat la ilaha illallah ada 7. Secara ringkas adalah yang pertama al-ilmu. Syarat-syarat la ilaha illallah yang pertama ilmu. Apa maksudnya? Maksudnya ilmu ini seorang dia harus mengilmui la ilaha illallah, memahaminya. Dan ini menafikan kebodohan, kejahilan. Berarti orang tidak boleh tidak berilmu tentang la ilaha illallah. Maksudnya gitu. Dia harus memahami la ilaha illallah. Itu sudah hal yang sebenarnya normal, otomatis, biasa gitu loh ya. Orang muslim itu normalnya, harusnya memang standarnya, dia paham la ilaha illallah. Justru kalau nggak paham, lah ini berarti nggak ada kekurangan ya. Harusnya dia belajar. Yang kedua, yakin. Yang kedua, yakin. Yakni dia yakin bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja. Jangan sampai ada keraguan dalam hatinya. Kalau ada keraguan, ya dia bisa masuk ke dalam kesalahan yang sangat besar di sini nantinya. Maka syaratnya adalah dia harus yakin dengan la ilaha illallah. Dan di sini menafikan atau menghilangkan keraguan, tidak boleh ragu. Kemudian yang ketiga, menerima. Dia harus menerima la ilaha illallah murni dengan hatinya, tidak ada paksaan dari orang lain atau dari siapapun. Dia murni menerima dan ini menafikan penolakan. Dia harusnya tidak boleh menolak la ilaha illallah. Bagi yang menolak, maka dia terjatuh dalam kesalahan besar tadi. Yang keempat adalah patuh atau tunduk dan patuh dan tunduk dengan la ilaha illallah. Nanti konsekuensinya sangat banyak. Salah satunya harus menjalankan syariat Islam. Syariat Islam, tunduk dengan syariat Islam berarti dia menjalankan sholat, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan puasa Ramadan, amar ma'ruf nahi mungkar, birrul walidain, dan lain sebagainya banyak. Patuh ini dia menafikan, menghilangkan atarku atau meninggalkan. Tidak boleh meninggalkan la ilaha illallah. Harusnya dia patuh kepada la ilaha illallah. Yang kelima, dia harus ikhlas. Ikhlas ketika mengucapkan, memahami la ilaha illallah. Berarti tidak boleh ada kesyirikan. Menafikan, menghilangkan kesyirikan yang ada di sini. Tidak boleh dicampur dengan kesyirikan. Jadi orang muslim itu tidak boleh melakukan kesyirikan. Konsekuensi dari la ilaha illallah salah satunya adalah ini. Yang keenam adalah jujur. Yang keenam jujur, dia harus jujur ketika mengucapkan la ilaha illallah. Jujur. Dan ini menafikan dusta. Menafikan dusta. Tidak boleh mengucapkan la ilaha illallah tapi dusta hatinya. Ini nanti waliyadzubillah seperti orang munafik. Lisannya mengatakan, mengucapkan, anggota badannya juga bergerak untuk beribadah, beramal dan lain sebagainya, tapi hatinya mendustakan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah cinta. Ini mencintai kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan tidak boleh membencinya. Cinta ini menafikan, menghilangkan kebencian atau membenci terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini 7 syarat secara ringkas cuma saya sebutkan. Ini semuanya ada dalilnya dari Al-Quranul Karim atau Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Syarat la ilaha illallah ada ilmu. Ada ilmu. Mana dalilnya?
Salah satunya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik dan lain sebagainya. Tapi sebagaimana kita sampaikan waktunya terbatas, jadi tidak bisa kita sampaikan secara menyeluruh. Bisa panjenengan baca di kitab, tapi mudah-mudahan bisa diberikan taufik untuk membaca. Kemudian yang terakhir ini pembatal kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini sebenarnya kalau semuanya itu sangat banyak. Para ulama menjelaskan ya kalau dirinci satu persatu lebih dari 200. Masa mau kita sebutkan di sini? Jenengan apa ora mesakne kali kula? Gitu. 200 kan mbah, sinten sing mboten mesakne waya ini. Maka sangat banyak. Tapi terangkum yang banyak dilakukan terjatuh di situ kaum muslimun wal muslimat ada 10 pembatal kalimat tauhid. Ini sama dengan pembatal keislaman. Atau kalau di kitab itu jenengan sudah tahu pembatal keislaman ada 10. Itu bukan batasan sama sekali, sebagaimana saya katakan dijelaskan para ulama. Kalau dijelaskan semua, disebut semua lebih dari 200. Tapi yang sering terjadi, yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin 10, itu yang sangat berbahaya dan paling berbahaya dan banyak kejadiannya, itu supaya orang-orang menjadi sangat berhati-hati. Makanya minimal disebutkan 10. Adapun yang lainnya ya tentu dipelajari lagi dengan bertahap ya, tidak langsung atau serta-merta. Ini saya kira yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat ya, 10 ini kasih tahu apa enggak ya enaknya ya. Yang tahu banget atau baik apa ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa dekat dengan majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini termasuk dicatat menjadi amal baik yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.